Kita di Cibitung, Cibitung Cibitung Bekasi. ya. Ya. Alhamdulillah. Hujan nggak nih malam? Hujan tadi. Iya. Ini Kalau sekarang sih udah berhenti. Kalau sekarang udah berhenti. Nah, Tadi Depok sore. masih hujan ini. Iya, ya. Sunter dari siang, Bang Suedi. Oh, ya. iya sama. Siang juga tadi tapi berhenti hujan gitu. Yang hujan berhenti, sore hujan lagi. Udah kok kita mulai ya, bismillah ya. Ya, kita mulai ya. Ya. Aku tak sampaikan sedikit tentang jurnal otomatis. Aku buka dulu ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat TKM yang berbahagia, alhamdulillah, walaupun dadakan tadi sih umuminya baru asar tadi ya kok. Iya, siang lah. Siang tadi baru umumin, malam ini kita ngobrol masalah lanjutan dari workshop keuangan kemarin. Kita akan ada coaching pendampingan. Kita kepengen hari ini ada tambahan ilmu dari Kang Mamat. Yang udah kita booking, kita bayar pakai beras bansos. Iya. Ya harapannya workshop kemarin itu cuma jadi starter awalan aja ya. Jadi kalau misalnya mau terus belajar ya kita bisa ngikutin sesi-sesi ini. Insya Allah niatnya kita lurusin Allah Ta'ala insya Allah untuk sama-sama belajar, sama-sama menjadi manfaat buat masjid kita, buat umat ya, sebisa mungkin semampu kita. Malam ini Kang Mamat bakalan jelasin, tadi sudah diumumin di grup apa yang mau dijelasin, nanti diterangkan sama Kang Mamat langsung. Cuma di awalan saya sampaikan juga nih sahabat TKM yang berbahagia bahwa sebetulnya masih ada waiting list yang terus minta masuk untuk gabung di pelatihan ini. Dari mana-mana sudah pada nanya gitu. Cuma Kang Mamat nggak mau ada tambahan lagi, dicukupkan dulu untuk workshop yang kemarin 48 masjid karena logo-logonya sudah masuk. Logo-logo masjidnya sudah masuk di amaliyah.id. Jadi tentunya kita kepengen nggak sekedar masuk, tapi juga kita dampingi sampai pada beneran bisa dan beneran bisa diaplikasikan di masjid masing-masing. Jadi mohon bersemangat semuanya, dieksplor semaksimal mungkin. Kalau ada apa-apa silakan tanya, jangan ragu-ragu. Mau mengenalkan diri atau langsung aja Kang Mamat yang sudah ada hadir? Langsung aja mungkin ya? Langsung aja. Oke, nanti dibuka audionya atau nanti nanya lewat chat? Langsung aja buka audionya aja. Ya, jadi nanti audio akan kita buka semuanya. Silakan menyesuaikan nanti. Kalau pas mau ngomong di unmute saja. Kalau nggak lagi mau nanya di mute biar suara-suara dari luar nggak masuk. Mungkin itu aja dari saya sebagai pembuka. Di sini juga hadir ada Kang Sarif juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Bininya juga masih di rumah sakit tapi tetap juga hadir. Masya Allah. Ya jangan ditambah kalau yang begitu Bang Sarif ya. Agak lagi tak. Iya. Ya, oke Kang Mamat silakan dilanjutkan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Saiful, Kang Sari dan Bapak semua. Izin sebenarnya tadi hanya tanya jawab, tapi saya kasih untuk 10-15 menit cara membuat jurnal otomatis walaupun di YouTube itu sudah saya sampaikan. Jadi untuk ini memudahkan pengurus kita agar tidak kesalah dalam memilih akun, gitu ya. Saya akan share sebentar. Ini jurnal otomatis yang penerimaan dulu aja. Nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan jurnal pengeluaran otomatis. Oke, saya share dulu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Oke. Ya, kita kan biasanya di sini di penerimaan, ini ada penerimaan, ini ada jurnal otomatis kita ya. Kalau kita tambah, ini kita akan pilih ada kas masjid atau penerimaan bank. Nah, kemudian kita pilih misalnya kotak amal Jumat, apa kotak melihara ya, kita tinggal pilih. Kemudian
transaksinya, penerimaan kotak amal, petugasnya siapa. Oke, kemudian nominal misal 1.500.000. Tidak, ini abaikan saja kotak amal Jumat. Kotak amal Jumat keterangannya. Kemudian kita submit biasa. Oke, kemudian dilihat di sini masih kita cek apakah ada kesalahan atau tidak. Oh, oke, angka oke, keterangan oke, approve-nya kemudian di sini. Ini belum bisa masuk ke laporan keuangan, ini tunggu approve. Maka approve di sini di persetujuan. Dicek, kita PP. Kemudian lihat di sini kan belum. Kita cek lagi jurnalnya. Kasnya bertambah. Pop-up window nggak muncul. Oh, oke, saya akan munculkan ini sebentar. Saya akan full screen aja, saya stopkan dulu. Saya akan share semua aktivitas saya. Oke. Muncul Bapak? Muncul belum? Saya klik itu tadi? Muncul. Muncul ya. Oke. Jadi saya ulang, ini dicek lagi di approve. Kemudian kita klik. Ini kita cek lagi akun-akunnya. Kas bertambah 1,5 juta. Kotak amal bertambah 1,5 juta. Ini sedikit ilmu akuntansi ya Bapak Ibu. Kalau namanya kas, bank, bertambah itu di debit. Sedangkan kalau berkurang di kredit. Ya, kas, bank, piutang, ya, aset, dan itu bertambah di debit. Kalau berkurang di kredit. Itu adalah ilmu akuntansi. Nah, kemudian kotak amal Jumat bertambah itu di kredit. Karena dia penerimaan. Kebalikannya, kalau penerimaan, akun penerimaan ini, dia bertambah itu posisinya di kredit. Untuk akun penerimaan. Ya, jika sudah oke, maka sudah submit. Oke, silakan nanti dicetak. Nah, kita kunciannya di manakah saya bisa buat sendiri? Oke, caranya adalah di admin. Di admin kemudian ada template di sini. Sorry, saya data dasar. Ya, di data dasar, di transaksi. Bapak bisa di sini. Ini saya pecah-pecah nih, ada kajian Islam, ada dari sholat Jumat. Ini adalah yang berhubungan yang dari ini adalah untuk yang pengeluaran. Saya yang penerimaan saya hanya akas masjid saja pilihannya. Tinggal tambah misalnya nanti bank sini ada sudah dibikinkan. Tinggal ditambah besarannya apa, kodenya apa, tambahkan ini sampai OP, berarti Q boleh. Ya, kemudian di sini nanti ada temannya lagi. Di sini ada akas masjid. Yang tadi kita kotak amal Jumat ya, mungkin kita ada apa lagi sih, tinggal tambah saja. Kita pilih, kalau dia penerimaan, maka semua di kas masjid. Apa lewat bank, ada yang transfer enggak? Oh, saya mau ada yang transfer lewat penerimaan bank. Ini kita masukin O. Maka lihat subkodenya berapa. Kita cek lagi. Di sini O. Maka cek di bawahnya dulu. Yang di sini baru yang satu bagi hasil bank. Oke, saya tambahkan dulu. Ini berarti kalau ini kodenya adalah 2. Sebentar, kode kas. Kemudian keterangannya tadi kita misalnya donasi tetap. Donasi tetap. Donasi via bank boleh. Kemudian keterangannya cek di pinggirnya Pak. Sebentar saya hide dulu. Jadi keterangannya dilihat bisa sebentar saya penerimaan donasi via bank. Kita submit. Oke, dilihat nanti di terakhir ada O. Lihat di sini ada Bapak perhatikan penerimaan bank. Ya. Jadi yang terimaan kas hanya ada 2 saya buat. Pertama, saya ulang. Saya buka di AK saja. Bapak kalau menambah apa di sini?
kemudian sama yang O, penerimaan bank. Kita tadi yang coba donasi via bank. Kemudian next kita ke jenis transaksi. Jenis transaksi. Sebentar Pak, lagi loading ya. Oke, jenis transaksi kita cari O yang tadi kita bikin O. Nah, ini lihat. Oke, sudah ada. Ini udah ada. Oke. Kemudian ini kan masih kosong nih Pak. Nah, penerimaan banknya belum ada, maka kita tambahkan. Ini. Kita cek ke sini dia otomatis ada di penerimaan bank. Ini harus terbiasa sih Pak. Ya, donasi via bank. Transaksinya apa? Lihat di sini. Penerimaan, donasi via bank. Oke, keterangannya samakan. Boleh Bapak isi aja, boleh terserah yang keterangannya di submit. Oke, kita lihat yang O, langsung aja di ujung. Lihat penerimaan bank, donasi via bank. Sudah ada di sini. Kemudian kita akan cari kode akunnya di sini, tambahkan jurnalnya. Cari yang O. Ini Pak yang baru. Lihat di sini, penerimaan bank, donasi via bank, tapi jurnal masih kosong. Oke, kita tambahkan. Caranya adalah klik di sininya, di tanda pensil. Kemudian, kalau donasi via bank, pasti yang pertama adalah bank debitnya. Ya Pak. Banknya bank apa? Bapak cari sini, banknya bank apa? Sebentar kita cek. Kita bisa bank syariah lewat BRIS. Ya. Kemudian yang bertambah apa Pak? Yang pertama adalah pendapatan. Cari yang kepala 4. Di sini kepala 4. Yang paling bocor kita ada pendapatan. Lihat kepalanya 4. Oke. Kita minta misalnya infak buka puasa. Ya, biasanya kan ada tuh atau infak peserta itikaf, Bapak tinggal pilih. Kita coba di infak buka puasa. Tapi kalau misalnya tadi Bapak pengen ada pembangunan, maka di akunnya pun dirubah. Ya, ini abaikan, ini buat pengeluaran. Maka jika oke, kita submit. Ya, oke, clear. Oke Bapak, nanti Bapak lihat di sini, lihat di O, sudah ada penerimaan bank, donasi via bank, sudah lengkap, ini berarti sudah ada. Bank syariah bertambah, ini sudah ada. Oke, izin saya langsung coba di sini, sudah ada atau belum? Oke, nanti kalau nanti kesulitan boleh nanti kita praktekkan. Di penerimaan, saya coba, ada nggak ya? Ini November, ada penerimaan via bank, oh kemudian ada donasi via bank, kemudian penerimaan donasi via bank, petugasnya Rahmat. Oke, kemudian donasinya misalnya dia ada donasi buka puasa 5 juta. Oke. Infak buka puasa. Kita submit. Oke. Lihat keluar di sini. Kita cek persetujuannya. Benar tidak? Kita approve. Ada. Lihat dicek, kita lihat. Banknya nerima 5 juta. Infak kepalanya bertambah 5 juta di kredit. Oke, submit. Itu adalah cara untuk membuat jurnal otomatis. Ya. Kemudian tinggal dilihat nanti hasilnya kayak apa. Tinggal kita, kalau mau lihat lagi tadi infak buka puasa dicek ke sininya, tanda terimanya. Nah ini kayak gini. Ya, silakan nanti di print ya Bapak Ibu. Kemudian udah masuk belum ya? Caranya gampang. Bapak tinggal lihat buku besar. Tadi apa yang pertama? Kita coba November ya. Kan tadi kita cek 1 November, kemudian 2021, November 2021. Apakah sudah masuk belum? Kita cek Bang. Apakah donasi sudah masuk belum? Kita lihat tadi Bang BRIS mau PDF. Kita PDF ya, kita coba. Kita coba lagi.
Saya coba di Excel coba. Mungkin internet saya loadingnya lama nih, tunggu sebentar. Oke, sampai situ dulu Pak. Nanti saya coba kontak ini. Mungkin di servernya saya cek lagi nanti. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi nanti tinggal dilihat nanti ceknya ada di bank ini sudah masuk atau belum. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Oke. Saya buka pertanyaan yang ini atau yang lain boleh? Halo? Mau nanya boleh respon atau langsung bertanya boleh Bang. Iya. Kalau tanyakan jurnal atau yang lain boleh. Saya coba kontak sebentar. Tanya deh Kong. Boleh, boleh. Itu kalau user cuma ada admin ya kita ya. Jadi kalau pengurus lain nggak punya user ya. Untuk view misal atau untuk. Ada Pak, ada. Sebentar saya coba cek. Saya cek bentar. Kemarin nyoba-nyoba nambah tapi nggak Nggak bisa muncul. ya? Coba saya coba ya. Coba saya coba. Kalau kita lihat di admin sini Pak, ini harus ada Mas Bowo nih harusnya. Saya kontak beliau supaya masuk. Di sini sebenarnya Pak, di sini ini ada ini nih Pak, ada manajer, ada yang administrator, kemudian ada operator. Nah ini adalah ini alat Pak loginnya operator. Kemudian nanti sebentar saya cek passwordnya apa. Oh lagi di reset sama Mbak, sebentar Pak. Jadi itu ada yang hanya sekedar lihat aja itu bisa Pak. Jadi dia nggak bisa nginput, dia tidak bisa untuk untuk yang lain dibatasi. Iya. Iya. Sebentar lagi Mas Po lagi di reset dulu. Nah, untuk yang ilmu akuntansi semua di sini paham Pak ya? Atau ada yang masih awam di sini? Ini udah sangat mudah sih Insya Allah. Ini udah friendly banget buat teman-teman DKM. Jadi udah udah bisa lah. Tinggal ngikutin di sini. Teknis oke. Oke kita coba ya Pak di sini misalnya saya pakai untuk yang operator nih. Kita lihat operator di sini, kita tambahkan saja nanti kata kuncinya apa. Misalnya 1, 2, 3. Saya coba ya Pak. Ini di tempat saya bisa. Karena di tempat saya di kantor juga harusnya bisa. Oke, kita coba keluar. Ini operator-operator. Passwordnya saya takut saya lupa. Oke, sebentar 1, 2, 3. Oke, kita coba operator. 1, 2, 3.
Oke. Pak, lihat di sini cuma setup doang, Pak. Tuh. Paham, Pak ya? Iya. Iya, iya. Oke. Nah, cara kalau pengen buka di mana tadi saat itu yang paling tinggi. Jadi Bapak lihat ngatur di mana di sini. Iya. Bentar saya buka lagi. Usernya admin. Iya. Nah, nanti di sini akses nih. Bapak contoh tadi Bapak mau tambah apa nih? Misalnya khusus apa namanya? Yang lihat stockholder apa bahasanya? Misalnya view aja lah. Misalnya apa ya? Keterangannya hanya melihat laporan. Misal. Oke. Di sini ada Pak. View hanya melihat laporan. Nanti aksesnya di mana? Nah, Bapak tambahkan nanti. Dia hanya bisa di mana? Misalnya akses name. Tinggal tambah, kemudian nanti aksesnya di sini nanti. Bentar saya cek dulu. Grupnya ada view. Oke. Ini tinggal dicontreng-contreng aja, Pak. Dia hanya bisa. Oke, kita akan coba contreng di C aja. Dia hanya bisa tambah sini, kita tambah lagi. Tambah, dia nggak bisa edit, laporan tambahan. Itu ya, Pak? Tapi di kami nggak ada menu aplikasi ya. Di setup hanya pengguna. Ada Pak harusnya. Di pengguna aplikasi harusnya ada. Coba cek di admin itu harusnya ada sih. Mas Iya, Bo. ini saya lagi login di admin. Oh, itu gitu. Setupnya hanya ada pengguna. Oke. Terus user. Waktu itu saya coba tambah gitu di user ini. Terus sukses lah kayaknya, soalnya disappear gitu window-nya, tapi udahnya saya lihat di list masih aja hanya satu, hanya admin aja gitu. Oh, oke, ini ada Mas Bowo nih. Seharusnya sih kita bisa di aplikasi ini ya. Jadi Bapak masuk ke lewat admin atau admin? Admin ya, harusnya kan tadi kan masuknya di pengguna apa Bapak tadi? Ini super administrator kan, admin. Oh, nanti Mas Bowo monitor. Iya, Kong. Untuk yang teman-teman masjid, beliau bisa rubah aplikasi sini nggak sih di atas? Karena kata tadi nggak semua. Soalnya di itu admin, di level admin. Oh, di level admin. Tunggu sebentar. Seharusnya coba bisa. ditempel dulu. Oke. Biar nanti maksudnya tadi Bapak itu adalah dia juga bisa buat nanti pengurus lain yang nggak boleh input, dia hanya bisa lihat laporan aja ya Pak gitu ya? Betul. Iya, saya bisa sih ini. Tolong kok nanti di setting ya, Wo. Harusnya bisa. Kayak saya tadi kayak di aplikasi ini, aksesnya ini tinggal dilihat aja. Oke. Gampang lah, Pak. Kita boleh nambah berapa user ya? Kayak ini unlimited ya, Pak. Oh, karena gini, maksud saya tuh proses approval pengennya lewat online juga. Jadi pengen bikin user yang levelnya untuk view sama approve gitu. Jadi kalau ada permintaan dana atau apa permohonan lewat aplikasi ini, terus nanti si ketua DKM misalkan dia approve, nah nanti baru pengeluaran bisa dikeluarkan gitu dananya oleh si bendahara. Nah nanti Bapak tinggal dibentuk aja, misalnya ada bagian operator yang bagian input aja, ada bagian nanti tinggal aksesnya aja Pak. Aksesnya ya nanti di update lah ya. Oke, nanti diupdate ya Pak. Misal dia bagian apa nih? Betul. Operator atau manajer. Iya. Nggak cari. Nah ini aksesnya Bapak contreng aja ya. Oke. Lah kan ada pengeluaran ini. Oke, dia hanya bisa ini, bisa ini. Nanti diatur aja ya Pak. Siap. Tapi misalnya dia nggak bisa ngapus, misalnya operator itu nggak bisa ngapus, dia hanya bisa nginput misalnya. Yang ngapus transaksi adalah Bapak selaku approval gitu ya. Oke. Jadi insya Allah oke ya, aman ya. Sip, aman. Nanti sama Mas Bowo akan diupdate ya. Oke, berarti usernya admin ya? Ya, itu paling tertinggi Pak.
Siap. Oke, kemudian yang kedua, saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian di sana, untuk backup, Bapak tinggal backup di sini ya. Backup ini akan masuk ke komputer Bapak. Andai jika misalnya ada error di server, kita nggak tahu kan, entah dia ada apa, kita nggak tahu musibah. Tapi ketika kita backup ini, saya klik backup, maka dia akan nih backup file. Ini akan simpan di komputer Bapak. Satu ketika nanti misal ada running, tinggal kita diupload lagi sama Mas Bowo. Ini adalah backupan database kita, sehingga database kita lebih aman. Walaupun sudah Mas Bowo sudah simpan tiap harinya. Gitu ya, sama-sama ngejaga. Saya juga ngejaga. Nah, kita kan di online nih, jadi saya sama backup nih. Misalnya ada teman-teman salah input atau apa, kita udah backup duluan tiap harinya di sini. Jadi saya ulang buat backupan data. Kita backup, terserah mau setiap hari, mau seminggu sekali, kita backup. Oke, kita simpan berkasnya. Nanti Bapak bisa lihat di sini di mana. Lihat di sini. Ya, Pak? Oke. Sudah terlihat, nanti buka aja folder di mana posisinya. Itu. Kalau restore bisa kita juga atau lewat ini? Kenapa? Kalau restore backup tadi. Maksudnya diulang lagi. Nanti lewat saya aja. Lewat restore. Iya. Nanti lewat Mas Bowo, Pak. Oke, lewat Mas Bowo. Siap. Karena Mas Bowo kuncinya pasti juga nggak bisa. Siap. Ya, khususnya adalah dalamannya beliau lah. Iya, boleh? Saya mau tanyain juga. Itu kan kalau restore memang lewat ke bawah tadi ya. Ya. Kita ini mau nyoba ragu-ragu khawatir kelok tadi tuh. Kalau kan ada revisi pembukuan tadi ya. Kalau revisi ya dulu pernah cerita gitu ya, Komat. Oh iya. Nah, ini kita mau nyoba ragu-ragu terus. Jangan takut, Pak. Kalau misalnya nanti error, nanti kabarin saya, nanti saya bantu buat jurnal perbaikannya. Oh gitu ya. Yes, bisa deh. Itu sama kalau misalnya bukti-bukti pengeluaran itu uploadnya di mana ya? Upload bukti setelah kita scan kan kemarin Muhammad jelaskan kan di scan, kemudian upload bukti-bukti transaksi itu di mana itu? Oh, jadi gini, yang dimaksud uploadnya gini. Jadi sebenarnya tidak ada upload di sini. Adanya adalah kita cetak nih, contoh saya masuk lagi Pak ya. Saya coba masuk. Saya itu tetap di audit itu kita semua file di print Pak. Di print sebentar. Saya nggak di kantor, biasanya saya menyiapkan ini admin. Sebentar. Bapak mau tata digital ya? Iya, tanda tangan digital. Terus kalau upload bukti transaksi itu nge-link atau gimana ya? Nge-link ke drive atau gimana? Saya tidak paham itu. Sebentar Pak, saya masuk dulu. Iya, kwitansi gitu loh maksud saya. Saya buka dulu bentar, saya share ya Pak. Ya, di sini kan kita ada transaksi nih Pak. Misalnya di penerimaan. Kita cetak dulu. Ya, ini dicetak ini kita print Pak. Ini kita print siapa yang buat, siapa yang approve di pengetahuan, di print. Ini harus di owner Pak. Jadi kita di owner karena audit itu tidak bisa pakai digital gini, dia harus di print gitu loh. Jadi ini harus di print, ditandatanganin secara fisik, tidak bisa nempelin nempelin tanda tangan gitu. Jadi harusnya di print gitu ya. Kemudian juga misalnya pengeluaran nih, kita Ustadz kan tadi awalnya adalah ini contoh Ustadz Rizza Maulan ya. Saya sampaikan dulu waktu pelatihan tuh ada FGD, jadi kita bikin kayak aja serah terima uang dulu sama Ustadz nih. Di form putih pernah saya sampaikan pengeluaran kas kecil dan kas besar, ditandatangan sama Ustadznya, kemudian itu menjadi bahan buat kita input. Ini kita input, kemudian jadi print dilampirkan di belakang, tetap di print Pak, tetap memakai owner sebagai bukti transaksi. Gitu. Karena nanti ketika kita masih ditanya oleh yang stakeholder atau sama pengurus yang lain, sama misalnya ada auditor, maka kita bisa cek di sini dan kita bisa serahkan tanda terimanya ke mereka. Itu Pak. Iya. Oh, berarti ini ya, misalnya kita katakanlah mau beli untuk kebutuhan kran misalnya ya. Kran, terus kemudian kebutuhan juga pembuatan estalase,
Itu berarti lewat dari persetujuan digital itu yang dijadikan pedoman ya? Betul sekali. Jadi persetujuan digital itu harus approve dulu Pak. Jadi ini adalah ketika udah di-approve sama Bapak-Bapak nih, ada bukti pengeluarannya, ini sistem ngebaca kita input. Nah, input di sini nih Pak, nanti kita tambah, baru ini menjadi bahannya kita. Gitu. Ini baru ke input, apa yang keluar, ini bagian apa rumah tangga atau maintenance. Ya. Jadi ini diatur semua di sini Pak. Ya. Tinggal dipilih nanti apa aja. Gitu. Atau mau di pengeluaran umum silakan. Jadi nanti bisa nge-print, nanti tadi yang bukti digital itu ditempel Pak, di-proof, ditata tangan lagi. Nah, ini biasanya saya kirim nih lewat PDF, ini kan bisa download PDF nih. Nah, tinggal kirim ke bapak-bapaknya, dia bisa nempel sendiri lewat PDF, kan bentuk PDF bisa ditata digital, disimpan di masing-masing komputer kita. Itu Pak. Ya. Kalau saya sih biasanya di print, karena nanti saat auditor. Kwitansi pembeliannya gimana? Misalnya kwitansi pembelian instalasi kata begitu. Iya, ditempel nanti, Pak. Ditempel di sini. Letaknya di mana? Oh, ini saya print. Sendiri ya, berarti. Iya, betul. Ini kita print. Nanti di print nanti ini ditempel dengan bukti kwitansi Bapak. Oh, iya. Simpan di owner gitu. Iya, paham. Paham Pak ya? Yes. Oke. Oke, jadi itu ya Pak. Jadi ini kita sampaikan bahwa tadi saya membuka ini ya, buka kita tadi habis input ya. Nah, tadi kita tadi yang pertama bank Pak ya. Tadi kita habis input membuat jurnal otomatis khusus penerimaan. Coba kita buka PDF. Oke, lihat Bapak. Di sini kelihatan ya. Lihat di banknya kita, di buku bank kita bertambah infak buka puasa 5 juta rupiah. Ya, jadi terlihat komposisinya jelas. Gitu. Jadi apa yang kita input tadi di jurnal otomatis berarti udah benar. Terus kemudian dari kan di sisi banknya. Sekarang dari sisi pendapatannya atau penerimaan infak, kita cek infak buka puasa. Oke. Bertambah di kredit ini. Infak buka puasa kepala 4. Ya, jadi bisa kelihatan semua. Jadi nanti kalau Bapak misalnya suatu ketika ngecek penerimaan kita, misalnya tahun berapa, saya bisa ngecek di tahun 2009 Bapak. Karena database kita lengkap. Ya, database kita lengkap, atau Bapak tinggal cari misalnya di list ini, tinggal cari aja gitu. Keterangannya apa? Tinggal cek nomor buktinya, tipe setujuan, tinggal cek di mana posisinya, tinggal cari. Gitu. Jadi kita bisa melihat apa yang kita butuhkan di sini. Oke Pak. Clear ya. Jadi insya Allah untuk yang jurnal otomatis tadi sudah sampaikan buat penerimaan. Nanti insya Allah ditumpukkan lagi saya akan sampaikan cara jurnal untuk yang pengeluaran otomatis. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan? Silakan langsung aja. Saya stop share. Oke, silakan ada Bapak Ibu yang mau disampaikan. Ada kesulitan atau bingung nggak? Silakan, kalau ada yang mau tanya nanti insya Allah kita tutup jam. Mau tanya ya? Iya boleh Pak Wildan. Kalau misalnya ini kan bendahara di masjid saya nggak ikut Zoom kebetulan. Nanti misalnya kalau dibantu dengan remote itu bisa ya? Bisa Pak, bisa. Jadi sebenarnya adalah untuk yang bendahara nanti boleh nanti japri saya kalau ada kebutuhan apa nanti Zoom bareng saya kita bareng. Saya nggak bisa remote Bapak karena saya nggak tahu password Bapak buat rahasia Bapak juga kan. Bukan pakai remote misalnya pakai apa namanya team viewer itu. Oh iya bisa nanti kalau misal apa dengan nanti kita Zoom misalnya tinggal kita masukin bisa pakai viewer bisa tapi kan nanti kan masukin password Bapak juga saat masuk kan. Iya betul. Iya saya sih lebih prinsip mendingan Zoom nanti biar saya arahkan saja Bapak masukin password nanti ujung-ujungnya akan terbiasa. Jadi bukan saya yang ngisi. Pengennya biar bisa mandiri itu aja sih. Apa gitu? Ya.
Nanti nggak apa, nanti janjian aja misalnya yang bapak-bapak di sini ya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, tinggal japri ke saya atau di grup, Pak bisa nanti minta waktu mungkin setengah jam. Yuk kita jam berapa? Pas mungkin jam kerja enak tuh. Pas kayak nggak rapat, udah kita langsung aja Zoom. Bagian mana yang bingung, tinggal saya masukin nanti. Gitu. Ya, jadi nggak apa-apa pendampingannya seperti itu. Jika memang sudah input, udah coba-coba lewat YouTube juga, saya belajar. Kalau ada kebingungan, boleh japri ke saya, kita janjian aja, nggak apa-apa. Ya, itu sih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Di sini semua ada yang kesulitan, nggak ada yang kebingungan, nggak kan ya? Tinggal lihat lagi. Soalnya ini udah user friendly banget sih Pak. Artinya saya coba ya, jujur saya coba untuk menambah kapabilitas sistem ini dengan banyak searching juga. Artinya ini paling friendly lah, artinya udah otomatis, kemudian bisa sampai laporan keuangan penuh, sampai neraca, sampai laba rugi, bahasa perubahan dana, dan lain-lain. Dan ada juga fitur-fitur buat laporan ke DKM itu ada kas dan yang atas bawah, jadi nggak kebentuk, nggak kayak jurnal gitu. Itu ada di fitur yang di SIA itu ada. Itu sih. Silakan Bapak, Ibu ada mau tanyakan nggak? Ada kesulitan nggak apa, ngomong aja di sini. Ini saya lagi lihat di menu saya itu untuk penerimaan itu tadi yang sebagai contoh tadi pas saya lihat tambah itu belum ada bank, artinya saya harus create itu ya. Yes, betul, di akunnya yes harus create. Jadi dikondisikan dengan bank Bapak ya, dengan akun Bapak ya. Jadi iya. Mungkin di sini saya share lagi di mana ngerubahnya. Saya share sebentar. Biar yang lain juga paham. Jadi pastikan nanti saat membuat jurnal otomatis, tadi yang kita di sini ya, jurnal otomatis kita, dicek yang mau kita tambahkan akunnya apa. Kalau memang ya ada di kode akun di terakhir, ternyata ada kas-kas lain yang belum. Oh, saya nggak ada kas, misalnya kas Janais ya. Bapak bisa ngerubah sini kas Janais. Oh, saya mau masuk kas Janais ya sini. Oke, saya masuk kas Janais misal. Oke, semua jurnal. Oke, udah ada. Ya, oh saya juga berarti saya harus ada penerimaan Janais dong. Oke, pendapatannya. Nanti kita lihat di kepalanya 4. Ini masih 1, saya tambah paling ujung. Ini kepalanya 5, cari yang penerimaan. Ingat kepalanya 4. Nah ini dia. Ini kepalanya 4. Oke, ini batanya juga penerimaan nih, ada penerimaan. Cek ada nggak infak Janais ini. Infak Janais nggak ada nih. Coba kita lagi. Oke, tidak ada. Oke, saya akan masukkan. Di sini infak Janais. Infak Janais. Itu ya. Oke. Saya simpan. That's clear. Kemudian baru tadi yang di data dasar. Tadi kita bisa nerimanya dari mana? Oh, saya bisa ditransfer lewat kas masjid. Ya, jadi hanya poin A dan poin O itu penerimaan. Sisanya adalah saya buat pengeluaran. Oh, saya biasanya lewat Kaspa, lewat kas masjid ada yang ngasih. Oke, gitu berarti nggak usah ada penambahan, cukup ini aja, ikutin. Kemudian spasnya kita tambah. Nah, kita lihat akas masjid, kode terakhirnya apa? Lihat, yang akasnya terakhirnya ada 6. 7. Kemudian spasnya. Oke, lihat penerimaan Janais ya. Kemudian ada nih huruf kecil sebenarnya. Kemudian nextnya lanjut dilihat. Kita tambah. Di sini nggak ada kan ya, lihat di sini tidak ada Janais, maka kita tambah. Nah, di sini cek lagi ada kas masjid. Kemudian lihat yang Janais ada di paling bawah.
Transaksinya adalah penerimaan, infak, janais. Ya, keterangannya sama aja nggak apa, penerimaan, infak, janais. Oke, kemudian submit. Oke, sudah ada. Nomor 7, clear. Kemudian kode transaksinya. Oke, kita lihat di sini. Kosong nih, debit kreditnya harus kita isi. Klik pensilnya. Kemudian yang pertama tadi apa? Kita adalah kas janais kan? Oke, kas yang pertama kreditnya apa? Cari yang janais. Yang kepala yang 4. Oke, ini lihat Pak. Terakhir. Oke, kita submit. Clear. Oke. Kemudian nanti cek di transaksinya, penerimaannya. Kita coba. Oke, ada tadi lewat kas penerimanya. Ada penerimaan janais. Kemudian transaksinya ini. Tugasnya Rahmat. Oke, nilai misalnya 200.000 misal. Sampaikan pajaknya penerimaan janais. Infak janais. Oke, sudah. Oke, sekarang kita proof di sini. Ini jam terbang sih, Pak. Kita cek dulu, ditarik ke bawah. Sorry. Kita cek, oke, ini benar jurnalnya, kas yang bertambah, infak bertambah di kredit, kepala yang 4, clear, submit. Kalau sudah submit, oke. Nah, tadi kan 200.000. Nah, ini di print nanti dilampirkan dengan kvitasi tanda terima yang Bapak bikin secara manual itu. Biasa ada kvitasi kan tuh, ada dari siapa. Nah, ini di print dilampirkan. Udah ada ya, jelas ya? Sudah ada, tinggal print. Kita cek lagi di buku besarnya sudah masuk belum ya? Kita akan coba nanti sini di buku besarnya di bulan November. Boleh kalau mau bikin setahun boleh. Kan tapi nggak ada transaksi juga. Ya, jadi kita November aja. Kemudian November 2021 kita pengen lihat kas janais. Oke, kita lihat kas janais. Kita buka PDF aja. Yes, ketemu Pak. Ya, tadi nggak ada kas janais yang kita tambahkan. Jadi ini akan sangat mengurangi human error, gitu ya. Jadi kita desain di situ jurnal otomatisnya ini akan mengurangi human error sehingga otomatis jurnal langsung dapat, gitu ya. Oke, jadi itu sih sebenarnya. Mudah ya Pak? Ya, insya Allah mudah lah. Insya Allah mudah. Kita mikir mudah dulu aja. Input dulu aja. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Silakan. Lagi nih, Kong. Oke. Oh, mau Pak Taufik terus ya? Siap. Ya, ingat waktu acara kemarin itu dibilang coba-coba aja, terus nanti bisa di delete dengan reset DB ya? Oh, jangan itu jangan di reset, itu salah. Jadi kalau salah input nanti bisa dihapus kok. Misalnya ya, ini hanya orang tertentu. Misalnya saya akan hapus ada salah jurnal. Saya akan share lagi. Sebentar. Misalnya saya transaksi ada yang salah. Misalnya Pak, saya akan buka persetujuannya. Ini makanya ada beberapa akses yang berbeda. Saya akan buka ini, misal dia nggak 200.000, ternyata 250.000, maka dibuka aja ini ya. Dibuka, oke. Dia akan kebuka lagi. Maka di sini dia akan bisa dihapus, atau Bapak mau edit bisa. Ya. Oke. Atau mau dihapus boleh, maka dia akan hilang. Tapi kalau dia belum dibuka, dia bentuknya begini, dia tidak bisa dihapus. Maka dia ke persetujuan dulu. Dibuka dulu bagian mana, misalnya yang 5 juta salah, oke, dibuka dulu, belum, submit. Oke, jadi pilihan prosesnya dibalik ya? Ya, prosesnya dibalik. Nah, tinggal mau diedit, mau dihapus, kalau mau dihapus silakan dihapus. Like this. Makanya dia hilang. Tapi makanya tidak semua orang bisa ngakses buat yang hapus ya. Jadi kan nanti ada bagian-bagiannya. Gitu. Kalau mau edit saja di sini. Nanti di-proof lagi. Itu ya. Jadi jangan yang bisa yang atas ini hanya bagian backup dan submit logout aja. Yang debug dan reset tab itu jangan. Gitu ya. Oke, siap. Makasih. Ya, ini sama-sama. mau tanya juga. Boleh ya, Pak.
Berarti untuk hapus kan nggak perlu di reset ya. Ya nggak perlu. Kita mau coba aja biar nggak takut salah. Kita akan menghindari apa masuk ke jurnal revisi kemarin. Misalnya kita di buku besar ada yang salah gitu, nanti kita minta bantuan untuk ngapus itu bisa ya nanti ya. Bisa Pak, nanti bisa, sangat bisa. Tinggal di sini aja Bapak buka aja. Kalau udah di approve sama Bapak dibuka. Ya, dibuka belum? Oke. Tinggal nanti di sini dihapus atau di bahasanya di edit. Nah, ya, diedit. Kalau ada yang nyoba-nyoba perimaan yang umum misalnya ini jurnal manual nih. Contoh saya nerima infak yatim misalnya, infak yatim. Misal dari Bapak siapa? Boleh misalnya Pak Bambang, misal Pak Bambang infak yatim. Oke, kemudian saya masukkannya kas masjid bukan kas yatim. Misal nggak sengaja ya Pak, saya masuk kas masjid nih. Harusnya kas yatim duafa kan ya. Saya masukin gitu sih 100.000 misalnya. Oke, kemudian ini di debit kas utama. Ya. Kemudian yatim. Yatim kalau biaya lihat saya salah naruh. Nah, ini kan baru ada ini Pak, apa nih bahasanya? Pendapatannya, sedangkan buat akun pengeluaran tidak ada. Maka cek atau berarti kita belum lengkap. Misalnya ini Bapak baru jurnal separuh doang nih, tapi lawannya nggak ada. Dia akan bentuk seperti ini. Lihat ada tanda seru. Ya. Kalau tanda seru, kita nggak bisa buka apapun yang ada di laporan ini. Kita nggak bisa download. Karena ada transaksi yang Bapak lihat, yang masih tanda seru, berarti ini error. Bapak coba klik, tinggal masukin lagi. Paham apa ya? Ya kalau begini berarti ada yang salah. Ini kalau yang ingin jurnal manual, makanya saya mengalihkan semua di penerimaan. Oke, tadi kan tidak ada penyaluran, akunnya tidak ada penyaluran yang biaya. Maka cek di kode akun, lihat kepala 5, ini 5 itu adalah semua biaya. Oke, ini kepala 5, kita cek. Biasanya di sini, lihat di sini ada pesan liburan, Laturuhia, Rihla, lihat yang kegiatan khusus ya Pak. Lihat yang grup kegiatan khusus. Oh ya, ini ada bantuan yatim dan duafa. Ada infak yatim dan duafa. Jadi ini kan buat yang biaya. Sedangkan tadi kita kan penerimaan ya. Kita balik, kita checklist. Coba di sini kita menerima uang. Maka kita ketik. Misalnya, oh saya salah nih, harusnya infak yatim. Maka kita import kepala yang 4 sebagai penerimaan. Misal nilai 100.000. Oke, kita kreditkan. Dan kita cek juga ternyata kas kita salah di sini. Ini yang bocoran manual ya. Nah, oke, berarti ini harusnya saya cari lagi aja. Harusnya adalah kasnya bukan ini. Kita cek kasnya, kita cari. Oh iya, kasnya harusnya yatim duafa. Kita dapat. Maka dia dapat di sini. Ya. Ini belum kita proof, Pak. Nah, udah tidak tanda seru, sudah tidak ada ya. Nah, proofnya bukan di sini, tapi di bawah di akuntansi. Ini dia. Oke, tinggal klik. Sudah dapat, tinggal print silakan. Oke, ini dilampirkan dengan akuntansi yang Bapak berikan ke mereka, Bapak Bambang. Cukup? Nah, nanti kalau misalnya dicek, pokoknya tadi kalau tanda seru, dicek aja. Dicek sama Bapak di sini, di penerimaan, apakah ada tanda seru yang tadi tuh. Berarti ada jurnal yang belum lengkap. Ini karena kita hanya mengakui kasnya aja, tapi penerimaan kita nggak akuin. Jadi kalau jurnal itu harus ada lawannya. Saya ulang ya Pak, harus ada lawannya. Seperti itu. Nanti tinggal download. Nah, silakan download di sini. Oke, cukup ya Pak. Jadi koreksi mudah ya. Ini saya baru ngomong penerimaan, nanti insya Allah di pekan selanjutnya saya akan ngomong pengeluaran. Ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini kok juga misalnya kalau memasukkan jurnal tanggal berlaku mundur itu bisa ya. Misalnya kita kelupaan ya, misalnya sudah hampir 3 bulan
ada data file 2-3 bulan yang lalu itu belum masuk ke jurnal ke buku besar itu gimana? Bisa Pak, bisa misalnya gini. Tapi dalam dunia apa pembukuan, misalnya kita belum jurnal penerimaan, ya. Misalnya kita terima info 3 bulan lalu nih. Oh, sekarang belum kita input ya. Nah, makanya pentingnya rekonsiliasi tiap bulan adalah ini Pak. Jadi kita cek kasnya, kelebihan kasnya apa. Bisa buat input di bulan misalnya sekarang November, saya input di bulan Agustus bisa. Tapi kan nanti akan jadi pertanyaan. Bisa. Kalau dia bilang bisa, bisa Pak. Kan tinggal di tanggalnya aja di tanggal berapa kan bisa ini. Mei, tapi kan kita kemarin tuh terakhir ngisi saldo awalnya Bapak cek aja. Di saldo awal ini kita nginputnya ini diakuinnya di kas November atau kas apa yang awalnya nih. Kalau Bapak nginputnya kemarin di Januari 2021, maka Bapak bisa nginput di bulan Mei. Tapi tidak boleh melalui kas awal ya Pak. Paham ya? Iya, paham ya. Jadi kalau misalnya saya nginputnya tadi November, ya maksimal saya akan bisa di November. Gitu. Tapi kalau saya nginputnya, saya bisa nginput di belakangnya bisa. Kalau ditanyakan bisa, bisa. Bapak tinggal aja 3 bulan lalu, dicek aja misalnya saya nginput di bulan Mei. Gitu ya. Itu bisa. Sangat bisa. Ya. Itu tidak terpengaruh dengan yang kemarin dikata Muhammad log gitu ya? Yang Enggak, itu enggak berpengaruh. Yang maksud saya log itu adalah yang saldo awal. Nah, ini dia. Iya. Ini udah ngelok, Pak. Kalau yang jurnal nggak ngelok gitu. Tapi kalau yang itu enggak. Ini aja maksud saya. Makanya waktu itu yang ngelok ini adalah saldo di awal. Kita mau mulai nih buku bekas masjid kita mau bulan apa ya? Mau masuk sistem ini. Kira-kira kalau nginputnya di Januari 2021 takut kelamaan ya. Takutnya nginputnya kelamaan. Tapi kalau ada energi buat input Januari 2021, Februari 2021, ya silakan aja. Nggak apa-apa. Diinput pelan-pelan. Maka nanti saldo awal ini kita nginputnya di cek di tanggal 1 Januari, uang kas kita, bank kita ada berapa semua komposisi ini. Silakan Bapak input tuh Februari, Maret. Yang ini udah Januari nih. Nah, silakan Bapak nanti nginput ininya adalah di bulan Januari, Februari, Maret, sampai dengan bulan sekarang. Oh, ternyata saat nginput ada bulan Mei yang belum kita input, silakan ditambahkan saja, nggak masalah, nggak akan ngaruh. Gitu ya Pak? Insya Allah bisa. Gitu. Aman insya Allah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan kalau belum paham. Oke, saya stop screen dulu. Sudah, oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak Taufik kan masih bingung atau gimana? Silakan Bapak yang lain, silakan. Cukup ya? Sementara cukup dulu. Pak Fatman mungkin ada yang mau tanyakan? Masih di unmute Pak? Masih di mute, kalau mau tanyakan silakan. Cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Waalaikumsalam Pak Iswani, silakan. Ya Pak, saya baru ikut ya Pak, jadi masih bingung. Saya baru nyimak doang Pak. Karena kemarin itu kan teman yang masuk kepada kerjaan di luar kota, jadi nggak bisa ikut pertama, jadi bingung. Jadi Bapak nanti silakan ke amalia.id. Nanti ada keuangan di situ, ada di keuangan. Nanti situ lengkap Pak, tutorial YouTube-nya ada. Nanti YouTube-nya ada tuh, yang kemarin YouTube pelatihannya ada, maupun di YouTube satu-satu itu ada lengkap di amalia.id. Silakan buka, lengkap di situ yang tentang keuangan masjid. Oke. Insya Allah kalau ngeliatin itu sih, insya Allah sih seharusnya sih bisa sih Pak, insya Allah. Nanti tinggal japrin aja kalau memang ada kesulitan, silakan. Baik Pak. Yang di video tutorial ini ya, ada Amalia ID. Ya betul, itu kalau salah kan sudah sampai saya buka di sini ya. Coba saya buka. Saya tadi bingung, masih ngeliat aja. Gak apa-apa. Mau ditanyain apa yang mau ditanyain? Ya.
Jadi diamnya bukan diam ngerti, Ustaz. Iya. Ini emang jujur Pak, ini kita buat memang spesial lah buat. Saya awalnya tahun 2009 tuh bikin Pak, bikin kayak gini-gini tuh supaya, bentar ini saya share ya Pak. Saya share, bentar. Kelihatan Pak? Kelihatan, Pak. Oke, nanti di aplikasi keuangan masjid, kalau kita ambil.id udah masuk, nanti kita ke aplikasi keuangan ini. Oke, nanti di sini tutorial lengkap, di sini kita akan klik tutorial. Nah, oh sorry, ini artikelnya. Oh ini masuk ke sini ya, saya nggak hafal sebentar. Ini sebentar saya cek dulu. Cara tadi sebentar. Oh ini dia Pak. Ya tadi udah bisa ya Pak, saya buka lagi, saya ulang ya. Di sini klik selengkapnya, tadi kita klik, nanti sini lengkap, di sini ada pengenalan, ini ada lengkap nih Pak. Ada pengenalan, ada penyesuaian akun-akun besar, ya tahap-tahapan ya Pak. Ya, siap. Nah, nanti tinggal lihat di sini, lengkap di sini. Ya, jadi silakan nanti sangat mudah lah insya Allah. Pelan-pelan Ustaz. Ya, siap. Ini adalah aplikasi yang memang friendly banget, artinya insya Allah dibuat waktu itu kita buat itu emang saya kan punya staff tim yang nggak semua ngerti tentang akuntansi syariah masjid ya, maka saya bikin untuk yang gampang lah, sehingga saya dulu bisa buat nginput anak-anak yang lulusan SMA itu bisa nginput gitu loh, jadi input ini ya gitu. Ya. Karena masih baru jadi masih agak bingung. Siap Pak Iswandi, insya Allah. Tapi yang penting adalah kemauan kita pelan-pelan. Ini akan menjadi masjid yang akuntabel itu enak banget Pak sebenarnya. Jadi nggak ada fitnah, nggak ada dusta di antara kita. Kadang-kadang gini Pak, jujur ya, kejujuran itu harus di-declare, khusus keuangan. Kita nggak bisa bilang saya udah benar kok, tapi kita nggak bisa share bukti apapun, percuma. Bagi kita orang keuangan atau bendahara masjid itu harus bisa dibuktikan, harus bisa declare, gitu, harus terbuka, gitu, tidak ada yang kita tutupin. Tadi pagi saya review sama Pak Agung Pak. Tadi pagi jam 9 pagi sampai jam 11 siang saya review keuangan. Saya buka tuh buku besarnya. Rahmat ini tadi buat apa nih yang komunikasi? Saya buka filenya. Ini Pak komunikasi. Terdiri transaksinya ini selama bulan September. Beli pulsa, kemudian saya beli internet, biaya telkom, lengkap di situ. Mas, ini utility apa nih, Mat? Oh, kok bisa gede? Oh, ini Pak bayar listriknya 5 juta, beli tasra, bayar airnya lengkap. Coba Mat dibandingin dengan bulan sebelumnya di bulan Juli atau Agustus, oke, ada kenaikan nggak listriknya? Kenapa ada kenaikan? Ternyata AC sudah mulai nyala. Berdasarkan sudah ada AC, Pak. AC yang stand itu. Jadi kita bisa evaluasi, kita ngecek, oh kenapa nih besar, kenapa kas kita besar. Itu gampang sekali bisa ngeceknya gitu. Jadi artinya pentingnya adalah untuk kita review, dilihat, siapapun bisa melihat gitu. Itu sih Pak Iswandi, insya Allah akan menjadi masjid yang modern lah. Modern ya. Kebetulan masjid kita baru dibangun ya Ustaz, udah Masya Allah. SDM-nya yang belum ini. Yang pasti gini Pak, spesial nih buat teman-teman yang sibuk luar biasa, yang saya kira core nggak hanya di masjid, Bapak bisa delegasi, kekuatan delegasi itu. Jadi kita tuh bisa, misalnya ada anak remaja di masjid kita yang masih SMA atau masih kuliah, itu bisa kita ajarin. Dia tinggal lihat tutorial saya aja, kayak gini ya, dia tanya ke Mas Rahmat. Biarin yang ngejalanin, kalau Bapak sibuk gitu ya. Itu apalagi kan transaksinya saya yakin juga nggak terlalu banyak lah ya. Nah, ya betul. Paling itu aja. Itu aja. Itu sih Pak Jin.
Jadi harapan Masjid Asra adalah ini kan kita berbagi, ini apa yang Bapak pakai sama yang kita pakai, jadi nggak ada bedanya. Nah. Ini Muhammad mau tanya nih. Silakan Mas Gulan. Apa namanya? Tadi pagi itu bendara saya kan usul ke teman-teman. Ini mungkin ya dia ikut ya kemarin. Cuma apa perlu ngangkat operator ini ya biar lebih gampang, ya enggak gaptek gitu. Misalnya bisa nggak ya? Terus nanti file-filenya dari dia angkat operator itu yang pertama ya. Ya. Itu mungkin nggak? Sangat mungkin Pak, sangat mungkin. Jadi kita misalnya gini, demi untuk menjaga kepercayaan jamaah, kemampuan masjid berapa untuk bayar anak-anak yang bisa untuk operator itu nggak apa-apa. Saya nanya Ustadz Rizza itu dengan syarikat nggak masalah. Jadi emang masjid itu kalau mau rapi, contoh kita buat cleaning service aja Pak. Cleaning service aja kami tiap bulan bayar mahal. Karena berapa masjid asal harus bersih. Jadi ngarepin kita bersihin masjid paling seminggu atau 2 minggu sekali. Makanya adalah kita bedakan cleaning service, kita berani bayar mahal buat cleaning service buat bersihin masjid. Apalagi ngurus keuangan Pak. Gitu. Alat kasnya cukup nggak? Mungkin kita nggak bisa sebesar UMR, mungkin misalnya kan pengeluaran nggak banyak, ya ngikutin deh sebulan misalnya 500.000 atau 300.000. Kalau ada kemampuan besar, silakan lebih besar. Sekali sih sangat perlu Pak Wildan untuk ada operator yang menjalankan. Untuk jagaan bersama masjid aja penting, apalagi juga keuangan. Kemarin keluarnya seperti itu. Ini terus juga kemarin juga saya cerita aplikasi ini kan ke takmir masjid lain itu. Ya saya sama-sama masih awal, masih pemula ya. Saya cerita harus masukkan logo dulu. Nah ini kan dia belum tahu, baru tahu dari cerita saya. Nah ini ngawalinya ingin gabung gitu, kan dia juga belum masuk grup WA. Kemarin kata Muhammad kalau keluar dari grup WA nanti akses-aksesnya susah lagi masuk ke grup. Iya Pak, jadi khususnya nanti pendaftar baru, saya pengen jadiin dulu yang udah ada. Insya Allah nanti kita kumpulkan saya akan usul ke Pak Boy selaku Ketua Masjid Asra, nanti di awal tahun 2022 kita ada workshop lagi nanti, khusus yang belum gabung. Jadi keluarga besar para bendahara, DKM, ketua, di situ semua kita kumpul nanti. Di keuangan masjid.org itu. Jadi insya Allah kalau pengen ikut nanti kita kabarin, maka nanti yang saya prioritaskan adalah nanti yang daftar lewat rekomendasi bapak-bapak yang di grup. Gitu. Nanti insya Allah di awal 2022 ya Pak. Ya, kami kan harus, ini jujur ya Bapak Ibu, kami sekarang lagi nyusun untuk program kerja di tahun 2022 dari sekarang. Atau namanya planning cycle. Mau ngapa-ngapain aja, nah budgetnya berapa, kami di awal. Saya sebenarnya mau nge-share, nanti insya Allah di tahun 2022 saya akan coba sharing tentang membuat budget masjid selama setahun. Mau nggak Pak? Nanti kalau mau nanti saya siapin. Gitu ya. Nah, nanti saya bikinkan, tapi dia bentuknya Excel sih Pak, tapi saya kasih ke Bapak udah otomatis langsung masuk. Gitu. Jadi Masjid Asra selalu bikin tiap akhir tahun buat nanti program tahun depan. Gitu ya Pak? Insya Allah ya. Nanti silakan nanti yang masjid Bapak infokan. Ya Pak Widan stay tune aja nanti terus. Nanti insya Allah di awal tahun 2022 kita akan ada pelatihan lagi insya Allah. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Wildan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini mungkin dari Bali nih, Masya Allah. Abah Thohir ya? Atau ibunya ada Pak Yusi atau Ibu Yusi nih? Silakan kalau nggak ada. Nyimak dulu Ustadz, nyimak dulu. Ngikutin. Masya Allah, siap. Siap. Lanjut. Oke. Jadi gitu ya Pak. Sekali sebelum saya tutup, membuat fondasi dakwah itu memang terasa berat. Tapi fondasi itu sangat berharga insya Allah menjadi amal jirih Bapak semua insya Allah. Jadi kalau ada kesulitan silakan cari operator, Bapak untuk berikan infak ke kafalah buat dia berapa, biar jalan semua gitu. Ya kalau Bapak sibuk kasih haknya seperti itu. Biar ada yang fokus lah insya Allah. Dan di review sama Bapak setiap sebulan sekali atau seminggu sekali silakan. Mungkin dari saya cukup ya Pak, Bapak sekalian Ibu, karena Ustaz. Sudah ya.
Ustaz, maaf, boleh nanya satu lagi nih. Boleh, boleh. Kalau Ustaz. untuk kemarin kan bukan bagian keuangan kemarin yang ikut daftar kemarin itu. Untuk user ID ini bisa ke masjid itu bisa 2, bagaimana? Apa kita belajar bagaimana? Bisa. Itu tadi bisa. Tadi yang ditanyakan sama Pak Taufik atau siapa tadi bisa user ID. User ID tetap satu. Misalnya tadi kayak operator kah dia atau sebagai apa yang tadi saya. Ya, password nanti masing-masing. Nanti untuk bikin password baru gimana caranya, Pak? Tadi kalau Bapak bisa masuk ke Satmin nanti Mas tadi. Oke, sebentar. Tadi sudah bisa masuk kan, klik logo masjidnya tuh sudah masuk. Ini tinggal password baru, bikin password barunya di mana? Oke, bikin password baru di sini Pak, di setup di aplikasi. Nanti kan ada pengguna nih. Saat ini Bapak kan belum ada, tinggal nanti dia sebagai apa nih yang Bapak ajakin main. Ajakin main ya. Mode operator, manajer, apa administrator. Oke, cek nanti. Nanti di bagian aplikasi nanti dia akan tambahkan Mas Bowo nanti aksesnya. Silakan. Dia bisa apa aja nih. Nah, di sini Bapak tinggal contreng aja. Misalnya tadi pengen Ustaz, kecepatan Ustaz, bisa diulang lagi. Terlalu cepat. Oh, tadi sudah saya jelaskan sih Pak di sebelumnya, tapi saya ulang. Oke, sebentar ya Pak. Maaf. Pertama kan kita biasanya adalah admin ya, di admin dan passwordnya ya. Oke, ini loginnya. Oke, kemudian nanti Bapak, teman Bapak ini sebagai apa? Saya tanya, apakah mau manajer, mau operator? Manajer itu bisa apa aja sih? Kita cek ya di aplikasi. Ini insya Allah ada ini Pak, ada rekaman saya upload YouTube. Cek di sini, akses grup Pride ya. Bapak cek dia grupnya apa? Manajer kan? Oke, ini manajer. Sudah ada? Sudah ya, manajer. Ke sebelahnya, cek di sini. Cek di sini adalah manajer. Ya, manajernya bisa apa aja nih? Kita cari. Ini dia, manajer itu Bapak ini tinggal lihat nih, dia bisa apa aja nih. Oh, dia bisa misalnya input atau data dasar. Misal 45, dia bisa input, boleh tambah, bisa ngedit, bisa hapus, bisa proses, bisa cetak. Ya. Nah, tinggal terus kemudian apalagi dia bisa apa? Oh, dia bisa ngeliat semua hal. Oke, ditambah, edit, terus bisa hapus. Atau dia nggak bisa hapus, bisanya cuma nambah doang misalnya. Gitu ya, tinggal oke diproses. Clear? Ya, nanti untuk yang passwordnya nanti tinggal apa? Dia nih di manajer ini bisa nih Pak, lihat di manajer passwordnya apa. Awalnya apa? Nah, ini kata kunci masukin aja sama Pak. Ya. Nah, paham Pak ya, nanti sini passwordnya akan diisi. Nanti akan dipandu oleh Mas Bowo lah. Passwordnya apa nanti kan rahasia Bapak aja itu. Ya. Nanti insya Allah jadi semuanya bisa. Mau Bapak 10 orang, 100 orang sih, penting servernya aman insya Allah. Itu mau tanya ya. Ya Pak, kenapa? Ya, administrator itu bisa 2 orang ya? Bisa. Administrator. Bisa. Terus kemudian kalau misalnya kalau di grup WA itu kan kalau admin yang utama itu bisa ngedit hak yang bisa ngapus yang admin yang kedua. Yeah. Tapi admin yang kedua nggak bisa ngapus admin yang pertama kan begitu. Makanya kalau di sini gimana? Kalau sini yang submin Pak, yang paling tinggi itu submin usernya. Oh, submin ya. Makanya nanti itu tidak boleh kasih ke orang. Nanti sama Mas Bowo itu akan dibukakan semua tuh yang aplikasi. Jadi kalau submin itu tertinggi. Jadi itu tidak boleh dikasih passwordnya ke orang. Dia cukup maksimal di admin aja lah. Dikasih misalnya manajer bisa apa tadi yang akses itu. Jadi kalau yang tertinggi itu kalau bisa passwordnya jangan dikasih ke orang. Dia buka sesuai yang Bapak kasih. Nanti dia bisa ngerubah apa dong ntar. Passwordnya bisa diganti. Ya, jadi sebaiknya satu aja ya. Admin baru subminnya. Ya, bawahnya beda-beda, ada operator, ada manajer, ada apa di situ. Ya. Admin, ya. Oke. Oke, insya Allah seperti itu. Oke, Pak, karena sudah malam cukup ya. Nanti terima kasih banyak Pak Ahmad. Kita terima kasih semua. Sehat selalu Pak, semangat. Menyebar ya, amin. Terima kasih semua. Semoga Allah SWT meridhoi langkah kita dan berkah bagi kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi, Tat. Iya, siap. Lupakan lagi ya, Pak. Ya, makasih, Kong. Makasih sama-sama. Oke, silakan kita end ya.